Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bunia akan melanjutkan materi tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Muatan pelajaran pada hari ini adalah matematika, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan anak-anak menyiapkan alat tulis dan buku yang diperlukan dalam pembelajaran pada hari ini. Coba dilihat gambar di sini adalah gambar Siti dan ayahnya. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan ayah. Siti bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Lalu Siti bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah?" Ayah pun menjawab, "Tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" tanya ayah. Lalu Siti pun menjawab, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah anak-anak, dari percakapan ayah dan Siti, coba kita simak bersama. Coba di sini ada pernyataan. Nah, warnai lambang senyum jika pernyataan sesuai percakapan, dan warnai lambang cemberut pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Coba kita cari kalimat tanya. Apa ciri-ciri kalimat tanya? Iya, betul sekali. Kalimat tanya itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Coba kalimat tanya yang pertama adalah, betul sekali, mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Sedangkan kalimat tanya yang kedua adalah, apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Kalimat tanya yang ketiga adalah, kapan kita harus menyiram tanaman? Dan kalimat tanya keempat adalah, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Jadi, pernyataan pertama adalah mewarnai lambang senyum karena ada kalimat tanya pada percakapan. Pernyataan kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Coba kita hitung kalimat tanya yang kita temukan ada 1, 2, 3, 4. Berarti pernyataannya salah. Jadi kita warnai lambang yang cemberut. Pernyataan ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Betul ya anak-anak? Kita warnai lambang senyum. Pernyataan terakhir,
Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini juga betul. Sampai sini anak-anak paham? Agar lebih paham, Buni akan menjelaskan beberapa kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya saja, apa yang kamu lakukan? Kata tanya kedua yaitu siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya saja, siapa namamu? Atau siapa yang pakai baju merah itu? Nah, kata tanya yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya saja, kapan kamu pergi ke Bandung? Kata tanya selanjutnya yaitu dari mana? Di mana, kemana, dari mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya sesuatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya saja, di mana rumah paman? Kata tanya selanjutnya yaitu mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, mengapa banjir bisa terjadi? Kata tanya berikutnya yaitu bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya saja, bagaimana cara membuat donat? Nah, di situ bertanya tentang proses pembuatan donat. Katanya yang terakhir yaitu berapa? Berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Contohnya saja, berapa harga sepatu itu? Contoh lagi, berapa panjang penggarismu? Nah, sampai di sini anak-anak paham ya tentang kata tanya. Insya Allah anak-anak paham semua dan mengerti apa yang dijelaskan Bunia tadi. Nah, anak-anak, setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Jadi, anak-anak, tadi ayah Siti membeli 20 kilo pupuk. Kalau dirubah menjadi ons menjadi 200 ons. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Jadi cara cepatnya kalau sudah bisa pembagian langsung saja 200 dibagi 5 itu sama dengan 40 kantong plastik. Atau seperti ini, 200 dibagi 5, 200 punya 02. Coba kita simpan 1 nolnya, berarti tinggal 20.
20 dibagi 5 ada berapa? Ada 4. Nah, 0 yang kita simpan tadi kita letakkan di belakang 4. Jadi hasilnya adalah 40 kantong plastik. Tapi jika anak-anak ingin menghitung secara manual, coba kita membuat kantong plastik, satu kantongnya berisi 5 ons. Kalau 2 kantong berarti mewakili 1 kilo. Coba kita simak bersama. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sudah 20 kilo. Nah, dalam 1 kali wujud ada 2 kantong, berarti 20 dikali 2 ada 40 kantong plastik. Sampai sini anak-anak paham? Nah, selanjutnya ayo berlatih. Berilah tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Coba kita lihat soal pertama. 5 ons dan 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilo, berarti pupuk sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya anak-anak. Jadi tandanya adalah sama dengan atau sama banyak. Yang nomor 2, 5 ons. Ada 3 kemasan. 5 ons, 1 ons berapa gram? Betul sekali, 1 ons 100 gram. Jadi kalau 5 ada 500 gram. Kalau ada 3 kemasan berarti 1500 gram. Yang sebelah kiri 1500, yang sebelah kanan ada 600 gram. Jadi pupuk sebelah kiri lebih banyak, betul, atau lebih berat daripada pupuk yang sebelah kanan. Masih ingat ya, makan dan dimakan. Yang banyak yang dimakan. Kita ke nomor 3, yang sebelah kiri ada 400 gram. Sedangkan yang sebelah kanan ada 1 kilo. 400 gram dan 1 kilo lebih banyak yang 1 kilo. Jadi 400 gram lebih kecil daripada 1 kilo. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya ayo kita berkreasi. Kita hari ini berkreasi dengan karton bekas tisu gulung. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, karton bekas tisu gulung tersebut, atau bisa diganti dengan kertas buffalo atau kertas manila. Anak-anak bisa memilih salah satu sesuai yang anak-anak punya. Yang kedua, lem kertas, atau bisa menggunakan double tip atau lem fox. Anak-anak juga bisa memilih salah satu. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, kertas lipat atau kertas berwarna. Anak-anak bisa pilih salah satu. Dan yang kelima adalah pensil. Nah, di sini ada beberapa contoh kreasi vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Anak-anak bisa lihat referensinya. Nanti anak-anak membuat sesuai kreasi anak-anak masing-masing. Nanti ada video tutorialnya setelah ini ya anak-anak. Disimak ya videonya.